Nah, kita lihat kata kuncinya di bagian terakhir, teman-teman. Sedangkan yang ini hanyalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Selamat datang di channel aku. Salam kenal, aku Lili Harnawati. Teman-teman, kali ini kita akan kembali membahas mengenai beberapa prediksi soal untuk seleksi P3K tahun 2023. Dan pada video kali ini sudah sampai di part yang ke-105, teman-teman. Buat kalian yang belum nonton part 1 sampai part 104, silahkan cek linknya di kolom deskripsi. Oke teman-teman, tapi sebelum itu buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, yuk dukung Mimin dulu dengan klik tombol subscribe kalian. Dan jangan lupa untuk nyalakan juga tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan info-info terbaru dari aku. Terima kasih. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita mulai untuk prediksi soal PPPK tahun 2023 ini, di sini saya mau jelaskan dulu mengenai nilai ambang batas dan bobot teman-teman ya. Nah, ada beberapa kompetensi yang akan diujikan. Yang pertama adalah kompetensi teknis. Ini ada 90 soal untuk yang nakes dan juga yang PPPK teknis teman-teman ya. Sedangkan untuk yang guru itu ada 100 soal teman-teman. Nah, kemudian ada kompetensi manajerial. Contohnya bisa teman-teman lihat di part yang sebelumnya, yaitu part 104. Dan saat ini kita akan membahas mengenai beberapa contoh dari seleksi kompetensi sosial kultural teman-teman ya, dimana ada 20 soalnya dan jumlah choice-nya ada 5 teman-teman, A, B, C, D, dan E. Kemudian yang terakhir adalah tes wawancara, soalnya ada 10 dengan waktu 10 menit teman-teman. Nah, untuk yang sosial kultural yang kali ini kita akan bahas, itu nilai tertingginya tentu adalah 5 dan nilai terendah adalah 1. Tidak ada yang salah teman-teman ya, tidak ada yang salah kecuali teman-teman tidak menjawab soal. Jadi usahakan jangan sampai ada soal yang tidak terjawab teman-teman, karena itu lumayan membantu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini saya hanya akan membahas mengenai materi kompetensi sosial kultural, karena pada video kali ini, video 105 teman-teman, kita hanya akan membahas mengenai kompetensi sosial kultural ya. Ada 4 kompetensinya berdasarkan Permenpan RB nomor 29 tahun 2021 yang digunakan sebagai acuan teman-teman. Silahkan teman-teman nanti bisa cek sendiri ya. Yang pertama adalah mengenai kepekaan terhadap perbedaan budaya, kemudian yang kedua mengenai kemampuan berhubungan sosial, yang ketiga mengenai kepekaan terhadap konflik, dan yang terakhir adalah empati teman-teman. Nah, keempat indikator sosial kultural ini lebih kepada bagaimana kita berhubungan sosial teman-teman ya, di kehidupan masyarakat, di dalam pekerjaan maupun di luar pekerjaan kita teman-teman ya. Oke, kita langsung saja ke contoh soalnya teman-teman. Oke, ini dia contoh soal yang pertama terkait kepekaan terhadap perbedaan budaya teman-teman ya. Biasanya untuk kompetensi sosial kultural, biasanya teman-teman ya, ini pilihan gandanya seperti ini teman-teman ya, mulai dari sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Tapi tidak menutup kemungkinan ada juga pilihan yang seperti sosial kultural teman-teman ya, berupa kalimat-kalimat panjang gitu teman-teman. Oke, kita langsung bahas teman-teman ya. Anda berasal dari keturunan orang kaya. Anda dikirim oleh orang tua bekerja di perusahaan milik mereka, akan tetapi ditempatkan sebagai karyawan biasa. Tidak ada yang mengetahui status Anda sebagai anak pemilik perusahaan. Suatu hari, seorang karyawan senior merundung Anda dan karyawan junior lainnya. Anda berterus terang mengenai status Anda agar mereka tidak berani merundung Anda lagi tanpa menghiraukan perlakuan mereka pada junior yang lain. Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Di sini kuncinya hanya ada di antara A
dan E yang memiliki poin 5 teman-teman. Nah, kalau misalkan kalimat di soal itu positif, teman-teman cukup ambil jawaban A saja. Sedangkan kalau dia negatif, teman-teman ambil jawaban yang E. Nah, kita lihat kata kuncinya di bagian terakhir teman-teman. Sedangkan yang ini hanyalah bumbu teman-teman ya, bumbu. Jadi pemanis saja. Nah, kita lihat kalimat terakhir. Anda berterus terang mengenai status Anda agar mereka tidak berani merundung Anda lagi tanpa menghiraukan perlakuan mereka pada junior yang lain. Kita lihat teman-teman ya, yang kalimat awal ini bagus ya, agar mereka tidak berani merundung Anda lagi. Tapi kalimat berikutnya yang membuat ini tidak lagi positif kalimatnya, yaitu tanpa menghiraukan perlakuan mereka pada junior yang lain. Gitu. Ini jadinya kalimatnya negatif teman-teman. So jawaban untuk nomor 1 ini adalah yang E yang memiliki poin 5, D poinnya 4, C3, B2, E1. Seperti itu teman-teman ya. Kita next lagi ke soal yang kedua. Ini terkait kemampuan berhubungan sosial teman-teman. Anda diutus untuk menghadiri sebuah pertemuan yang diadakan perusahaan pusat. A. Anda akan berbaur dengan peserta lain. Kita langsung jawab ya. Ini bagus teman-temannya jika teman-teman menghadiri sebuah pertemuan. Sebuah pertemuan teman-teman. Apa reaksi teman-teman? Berbaur dengan peserta lain berarti ini bagus ya hubungan sosialnya. Tidak malu-malu teman-teman. Kemudian yang B, Anda menyusun beberapa topik yang menarik untuk diperbincangkan pada pertemuan tersebut. Mana yang lebih unggul, A atau B? Lebih unggul yang B teman-teman. Kenapa bukan yang A? Karena yang A ini lebih umum teman-teman ya. Anda berbaur dengan peserta lain, sesuatu yang bagus. Tapi Anda bisa menyusun beberapa topik yang menarik untuk diperbincangkan. Itu berarti sudah tidak hanya bagus, tapi juga Anda terencana gitu ya. Tidak hanya Anda bisa berhubungan sosial. Yang A ini hanya bisa berhubungan sosial. Tapi yang B ini lebih tinggi lagi, yaitu bisa berhubungan sosial dan terencana gitu teman-teman. Jadi yang A ini kita eliminasi teman-teman ya. Kemudian yang C, Anda membiarkan orang lain terbuka pada Anda. Nah ini bagus ya, orang lain bisa terbuka pada Anda, tapi bagaimana cara Anda untuk menghadapi orang lain? Apakah Anda mau terbuka juga? Apakah Anda mau menyapa lebih dulu? Gitu. Jadi yang C ini tidak memiliki poin yang lebih unggul teman-teman ya, karena orang lain yang dibiarkan untuk mampu berhubungan sosial lebih baik daripada diri Anda sendiri gitu. Jadi yang C ini juga kita eliminasi. Kemudian yang D, suatu penghargaan menjadi utusan pada pertemuan tersebut. Ini hanya pendapat ya. Pendapat, tidak menunjukkan tindakan Anda teman-teman. Jadi yang D kita eliminasi. Kemudian yang E, Anda akan merencanakan target yang tepat untuk diajak bicara. Ini baik ya, merencanakan target yang tepat untuk diajak bicara. Tapi bagaimana dengan orang yang mungkin di luar target Anda? Di luar target, apakah Anda tidak akan mengajaknya bicara? Gitu ya. Jadi yang di sini E ini juga tidak memiliki poin yang tinggi. So jawaban nomor 2 ini adalah yang B ya, memiliki poin 5. Seperti itu ya. Kita next ke soal yang nomor 3. Ini terkait dengan kepekaan terhadap konflik teman-teman. Ingat kalau pilihan jawabannya seperti ini, maka jawabannya antara A atau E teman-teman ya. Kita akan jawab bersama. Anda sedang berbelanja di sebuah supermarket. Saat sedang antre untuk pembayaran, orang di depan Anda kebingungan mencari uangnya. Ia sudah meminum air yang ingin ia beli. Akibatnya, kasir supermarket menegurnya hingga terjadi perdebatan. Antrean sangat panjang diakibatkan hal tersebut. Sementara, Anda tidak memiliki cukup uang untuk menawarkan diri membayar air tersebut. Anda mengurangi belanjaan yang kurang mendesak untuk membantunya. Gimana teman-teman? Ini positif atau negatif? Hai teman-teman, buat kalian yang lagi cari e-book untuk persiapan PPPK tahun 2023, aku merekomendasikan kalian untuk pakai e-book dari aku ini teman-teman ya. Isinya sudah ada manajerial, sosial kultural, dan wawancara teman-teman. Sudah ada soal, kunci jawaban, dan juga pembahasannya. Ada bocoran soal PPPK tahun 2022, ada kisi-kisi beberapa kompetensi teknis, dan ada trik menjawab soal cepat.
Jadi buat kalian yang lagi persiapan untuk menghadapi PPPK tahun 2023, aku saranin banget kalian untuk mempunyai e-book ini teman-teman. Langsung aja DM ke IG aku. Oke teman-teman, semoga sukses. Kita lihat teman-teman ya, orang itu sudah meminum airnya, jadi otomatis dia harus bayar teman-teman ya. Sementara Anda di belakangnya tidak memiliki cukup uang untuk menawarkan diri membayarnya, sehingga Anda mengurangi belanjaan yang kurang mendesak. Ini kurang mendesak berarti tidak begitu penting untuk secepatnya dibutuhkan gitu ya teman-teman ya. Anda mengurangi belanjaan yang kurang mendesak untuk membantunya. Ini adalah hal yang positif. Kalau positif jawabannya yang A, betul banget teman-teman. Oke, kita next lagi ke soal yang nomor 4. Ini terkait empati. Saat Anda sedang melakukan pekerjaan rumah, Anda mendengar tetangga Anda sedang didoakan sebab sedang sakit keras. Suara tangisan anak-anaknya terdengar hingga rumah Anda. Anda akan mengunjungi mereka untuk ikut berdoa. Kalimatnya apa? A atau E? Tentu yang A, karena kalimatnya positif teman-teman ya. Anda mengunjungi mereka karena mereka sedang mengadakan acara berdoa gitu ya. Oke teman-teman, kita sepakat ya. Kita lanjut lagi ke soal yang nomor 5. Ini terkait kepekaan terhadap konflik. Bagaimana kita bisa menghadapi konflik-konflik di tengah masyarakat gitu ya. Tim Anda sedang melakukan aksi sosialisasi di sebuah desa. Suatu hari tim Anda bertanggung jawab untuk memberi makan kambing dan domba di padang rumput. Ternyata seekor kambing tidak ditemukan saat hendak dimasukkan ke kandang. Hal tersebut membuat keributan di desa. Pemilik kambing menyangka Anda dan tim adalah penipu yang ingin mengambil kambing mereka. Tindakan Anda sebagai ketua tim adalah A. Menenangkan warga bahwa itu tidak disengaja. B. Berjanji akan mencari kambing lagi dan bertanggung jawab jika tidak ditemukan. C. Meminta warga tetap tenang sampai kambing ditemukan. D. Menjelaskan pada warga bahwa kalian bukanlah penipu. Atau yang E. Memberikan ganti rugi untuk warga. Silakan coba teman-teman pause dan coba dijawab ya. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman. Di sini teman-teman terjadi keributan di desa. Karena apa? Kambing hilang teman-teman ya, seekor kambing hilang gitu. Pemilik kambing menyangka Anda dan tim adalah penipu yang ingin mengambil kambing mereka. Nah keributan terjadi karena itu, karena kambing hilang. Intinya di sini ya, kambing hilang. Bagaimana cara teman-teman menghilangkan keributan di desa, membuat tenang warga desa? Bagaimana caranya teman-teman? Yang A, menenangkan warga bahwa itu tidak disengaja. Apakah ini akan efektif untuk menenangkan warga? Kalau hanya menenangkan saja bahwa Anda memberikan penjelasan itu tidak disengaja, tidak efektif ya, karena akar masalahnya di sini, kambing yang hilang ini gitu ya. Kalau kambingnya belum ditemukan, maka mereka tidak akan tenang gitu teman-teman. Yang B, berjanji akan mencari kambing lagi dan bertanggung jawab jika tidak ditemukan. Ini solusi yang baik teman-teman ya, karena Anda bertanggung jawab. Jadi yang A ini kita eliminasi. Yang C, meminta warga tetap tenang sampai kambing ditemukan. Bagaimana cara mereka bisa tetap tenang saja sampai kambing ditemukan? Sampai kapan kambingnya? Anda harus berjanji sampai kapan kambing tersebut, waktu Anda untuk menemukannya gitu teman-teman. Jadi yang C ini tidak lebih unggul daripada yang B teman-teman ya. Karena yang B ini lebih bertanggung jawab gitu caranya teman-teman. Kemudian yang D, menjelaskan pada warga bahwa kalian bukanlah penipu. Penjelasan tidak akan efektif teman-teman ya sebelum akar masalahnya diselesaikan. Kemudian yang E, memberikan ganti rugi untuk warga. Mana lebih tepat? Mencari kambing lagi dan bertanggung jawab jika tidak ditemukan, atau memberikan ganti rugi untuk warga? Lebih tepat yang B teman-teman ya dibanding yang E. Karena yang E ini hanya mewakili kalimat terakhir dari yang B ya. Bertanggung jawab jika tidak ditemukan. Itu kata lain dari memberikan ganti rugi untuk warga. Tapi yang B ini lebih baik gitu jawabannya ya. Karena dia mau mencari lagi kambing tersebut. Mau berusaha gitu untuk mencari lagi kambing tersebut. Jadi yang E ini kita eliminasi. Jawaban yang paling tinggi poinnya di sini yang B teman-teman ya. Yang E ini poinnya 4 teman-teman. Oke, kita next ke soal yang nomor 6. Ini terkait kepekaan terhadap perbedaan budaya. Jadi bagaimana kita menghargai
perbedaan budaya di masyarakat teman-teman ya. Karena Indonesia ini kan budayanya banyak banget teman-teman. Oke, kita lihat di sini soal nomor 6. Anda dan 4 anggota lainnya sedang menjalankan program perguruan tinggi berupa kuliah kerja partisipasi atau KKP di sebuah desa. Anda melihat bahwa budaya dan kehidupan sosial mereka berbeda dengan Anda. Suatu hari mereka melakukan sebuah perayaan budaya. Cara mereka menurut Anda tidak sesuai dengan cara Anda merayakan budaya tersebut. Anda terbuka terhadap cara perayaan yang berbeda tersebut. Gimana teman-teman? Apakah kalimatnya positif atau negatif? Anda terbuka terhadap cara perayaan yang berbeda. Ingat teman-teman, kalau teman-teman udah mepet waktunya, apalagi pilihan gandanya yang seperti ini teman-teman, sangat efektif untuk teman-teman langsung ke kunci pertanyaannya teman-teman ya, yaitu biasanya di kalimat terakhir. Nah, Anda terbuka terhadap cara perayaan yang berbeda. Anda kan berbeda caranya, perayaan budayanya dengan tempat KKP Anda gitu. Anda terbuka berarti Anda tidak merasa terganggu dengan perayaan yang berbeda tersebut, karena ini perayaan budaya teman-teman. Jadi boleh saja berbeda. So ini kalimatnya positif teman-teman ya. Jawabannya yang A yang memiliki poin 5, B 4, C 3, D 2, E 1. Seperti itu ya. Kita next lagi ke soal yang nomor 7. Hai teman-teman, buat kalian yang mau daftar CPNS tahun 2023, aku ada kabar gembira teman-teman ya, karena dari Maxima akan mengadakan kelas belajar online. Apa saja sih keuntungannya untuk mengikuti kelas belajar online dari Maxima ini? Yang pertama, teman-teman akan mendapatkan 22 kali pertemuan. Setiap pertemuan akan ada 90 menit teman-teman, kemudian ada post-test dan pretestnya juga setiap kali pertemuan. Teman-teman akan mendapatkan 4 paket tryout online sesuai dengan kisi-kisi terbaru. Full materi TIU, TWK, dan juga TKP, kemudian rekaman video dan PDF kelas Zoom, kemudian ada juga join grup belajarnya teman-teman. Jadi teman-teman tunggu apa lagi teman-teman ya. Harga normalnya adalah Rp300.000 teman-teman ya, tapi teman-teman jangan khawatir karena dengan kode promo dari aku teman-teman akan mendapatkan harga khusus, yaitu hanya bayar Rp225.000 saja teman-teman ya. Teman-teman sudah bisa mengakses beberapa keuntungan dari kelas belajar online ini teman-teman. Jangan lupa kalian pakai kode promo dari aku yaitu Lili Sukses ASN. Kelas belajar ini akan dimulai dari tanggal 11 September tahun 2023 ini teman-teman ya. Jadi buat kalian yang bersemangat nih untuk mengikuti CPNS tahun 2023, jangan lupa segera daftar biar kalian tidak ketinggalan kelasnya. Oke teman-teman, semangat, semoga kalian sukses. Ini terkait dengan sikap empati ya. Tetangga Anda adalah seorang lintah darat. Sebagian besar warga sekitar adalah korbannya. Ia lintah darat yang bengis dan berlaku semaunya jika warga telat melakukan pembayaran. Suatu hari ia mengidap penyakit serius. Ia tidak memiliki anak untuk dapat merawatnya. Tidak ada keluarga yang sudi menjenguknya. Ia berteriak dari rumahnya meminta tolong pada warga. Ia ingin dirawat di rumah sakit. A. Saya tidak berani membantunya sebab pasti akan dikucilkan warga sekitar. B. Saya akan menghubungi rumah sakit atau memanggilkan ambulans. C. Membantu orang tidak ada salahnya. D. Saya akan menjenguknya dan memberikan beberapa potong roti. Atau yang E. Saya akan bermusyawarah dengan warga sekitar terlebih dahulu. Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Intinya di kalimat yang terakhir ya. Ia berteriak dari rumahnya minta tolong pada warga. Apa yang diminta tolong di sini teman-teman? Ia ingin dirawat di rumah sakit. Kalimat awal-awal adalah bumbunya saja biar teman-teman terkecoh. Dia lintah darat dan dia tidak disukai oleh warga gitu teman-teman. A. Saya tidak berani membantunya sebab pasti akan dikucilkan. Bagaimana orang yang sakit ini kita bisa tolong gitu teman-teman. Jangan sampai Anda tidak mengambil tindakan meskipun alasannya takut dikucilkan. So yang A ini bukan jawaban yang tepat. Yang B, saya akan menghubungi rumah sakit atau memanggilkan ambulans. Berarti ini menjawab soal yang diberikan teman-teman, yaitu dia ingin dirawat di rumah sakit, Anda menghubungi rumah sakit atau memanggil ambulans. Ini jawaban yang betul teman-teman ya. Kemudian yang C, membantu orang tidak ada salahnya. Ini juga positif, tapi ini hanya pendapat, tidak menunjukkan tindakan Anda. So yang ini tidak tepat teman-teman. Yang D, saya akan menjenguknya dan memberikan beberapa potong roti. Apakah itu yang dia butuhkan? Tidak teman-teman ya, dia ingin dirawat di rumah sakit. Jadi ini tidak menjawab pertanyaan.
Kemudian yang E, saya akan bermusyawarah dengan warga sekitar terlebih dahulu. Bagaimana kalau hasil musyawarah teman-teman ini tidak membantu mereka, tidak membantunya? Itu tidak boleh teman-teman ya. Dan bagaimana Anda bisa bermusyawarah dulu sedangkan orang sedang sakit teman-teman. So ini juga bukan jawaban yang tepat ya. Jawaban yang paling tepat adalah yang B ya, yang memiliki poin 5. Kemudian poin 4 di D, poin 3 ada di E teman-teman, seperti itu. Oke, sepakat ya? Jawabannya adalah yang B ya. Kita lanjut ke soal yang nomor 8. Kemampuan berhubungan sosial teman-teman. Perusahaan memiliki agenda perubahan dan silang anggota tim. Awalnya Anda adalah salah satu anggota tim perencanaan. Kali ini Anda dipindahkan menjadi salah satu anggota tim pemasaran. Tim pemasaran mendapatkan 3 anggota tim baru. 2 anggota baru lainnya mengajukan untuk pindah sebab mereka sudah terbiasa bekerja pada tim sebelumnya. Anda ikut mengajukan pindah demi kelancaran pekerjaan. Gimana teman-teman? Ini kalimat yang positif atau negatif? Ingat teman-teman, kalau ini kalimat yang positif, teman-teman jawabannya yang A. Kalau ini negatif, jawabannya yang E. Oke teman-teman, seperti biasa ini adalah soal nomor terakhir. Silahkan teman-teman bantu saya untuk menjawab soal nomor 8 ini di kolom komentar. Jawaban kalian apa? Apakah yang A atau yang E? Jangan lupa juga sertakan alasan teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih. Oke teman-teman, sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih untuk partisipasi kalian dan terima kasih juga karena teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa dukung Mimin dengan klik like, komen, subscribe, dan nyalain juga tombol loncengnya. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian yang lain supaya manfaatnya tidak berhenti di kalian. Oke teman-teman, terima kasih. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.